kalah sama iblis. Iblis, kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Iblis menjawab dengan sombong, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Tak mungkin aku minta maaf, minta apa-apa sama dia. Sekarang sifat iblis itu ada sama kita, Pak. Jangan dikit-dikit kaya, punya jabatan, punya harta, ya Allah, kaya, jabatan, sombong. Disuruh minta maaf, apa katanya? Allah, dia adean, dia yang datang sama aku. Masa kakak yang datang minta maaf sama adeknya? Aku ini tokoh masyarakat, aku ini BKM, aku ini Kepling, aku istri Kepling. Masa istri Kepling datang ke perwiritan? Harusnya anggota wirid telah datang ke rumahku. Ana khairum minhu. Banyak nggak penyakit kayak gitu? Banyak. Penyakit hati itu pengen dihormati, pengen dimuliakan, pengen disanjung, pengen dihargai, nggak mau disautinya orang manggil namanya, kecuali dipanggil Haji. Boleha nggak nyaut. Wajah, oh iya kan. Kenapa? Karena pengen dipanggil dengan nama yang lebih baik. Begitu iblis, begitupun kita. Ketika itu iblis diusir Allah dari surga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Begitu dah keluar dari surga, iblis bilang sama Allah, ya Rabb, aku minta satu hal. Iblis sudah bejat kali, Pak, masih ditolong Allah, masih dikasih Allah, permintaannya kabul. Aku minta tolong ya Allah, aku rela kau masukkan penghuni neraka lama-lamanya, tapi izinkan aku menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dan terjadilah peristiwa itu, terjadilah godaan itu. Terbukti apa minta iblis ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam sendirian dalam surga. Posisi Nabi Adam sendirian dalam surga, Bu. Surga yang luas, begitu luas, luar biasanya. Nabi Adam sendirian, tetap galau, Pak. Sendirian dalam surga, fasilitas bukan dikit, tapi karena sendirian galau, suntuk. Bapak lah, Pak Haji, dikasih Allah Pak Haji umur berkah, umur panjang, sendirian di tebing tinggi. Kantor bupati, wali kota ada, semua fasilitas lengkap, tempat wisata ada, taman ada, koramil ada, kantor polisi ada, alat transportasi lengkap, Haji. Enak ya? Enak, Pak. Itu juga lah naluri manusia. Nabi Adam dikirim Allah dalam surga sendirian, nggak betah. Arti nggak betah, kayak ada yang kurang, padahal fasilitas sudah serba lengkap. Allah Maha tahu. Ketika Nabi Adam bangkit dari tidur sambil muncek-muncek mata, dibuka matanya, tengok sebelah kiri ada perempuan cantik jelita, namanya Siti Badriah. Nah, menjawab Siti apa, Bu? Siti Hawa. Tengok Nabi Adam ada Siti Hawa, yang lain jenis sama dia, bingung mau ngomong apa, nggak pandai, mau diawali, mau jolek-jolek. Begitu mau jolek-jolek, Allah bilang, dan jangan, belum muhrim, jangan pegang-pegang aja, belum muhrim. Woi, nak remaja, woi, urus kue orang kan, kue yang nggak akan urus dari tadi, kue orang jangan pikir. Dengarkan ceramahku ini. Nabi Adam dilarang Allah untuk menyentuh cakep apa-apa sama Siti Hawa. Kenapa? Belum muhrim, jangan pegang-pegang. Anak sekarang belum muhrim banyak pegang-pegang. Betul. Tapi anak remaja sini enggak salah lagi. Sini enggak ada ya kan? Mana ketua remaja?
hilang orang tukang ceramah. Anak-anak remaja sini baik, mana ada anak remaja masjid pacaran ya kan? Nggak ada lah, namanya remaja masjid. Kalau anak remaja bukan masjid boleh, karena kalau sudah membawa nama masjid nampak boncengan laki-laki perempuan, apalagi apa namanya itu yang gini-gini sambil nyanyi pula itu kereta. Aduh mama, la ilaha illallah, mama dipanggil. Ketika dilarang untuk menyentuh Siti Hawa, Nabi Adam bingung mau ngapain pak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Adam, sebelum kau sentuh kau nikahi. Allah yang menjadi wali, malaikat menjadi saksi. Mau pakai mahar, maharnya apa ya Allah? Kata Nabi Adam. Nabi Adam nanya sama Allah, apa mahar untuk menikahi Siti Hawa ya Allah? Allah menjawab, mahar untuk menikahi Siti Hawa bisa halal, bisa menjadi istrimu wahai Adam, antusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali dalam satu nafas. Padahal Nabi Muhammad belum ada. Nih dahsyat Nabi Muhammad. Nabi Adam tercipta dalam bentuk tubuh manusia, Nabi Muhammad belum. Berapa abad lagi barunya masuk Nabi Muhammad lahir ke dunia. Tapi ketika Nabi Adam ingin melamar atau menikahi Siti Hawa, maharnya dijadikan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai mahar sebanyak 100 kali dalam satu nafas. Bisa pak? Sanggup? Ah, tes dulu, tes. Udah tahu awak gimana kejadian, karena aku belum pernah tes. Nabi Adam nggak sanggup ya Rob. Maka disitulah ada hukum cicil dan cicil. Salawat itu dicicil, maka dapatlah hukum dalam syariat bahwa mahar boleh dicicil. Kalau mahar boleh dicicil, usia sudah lanjut, nafsu tak ada tahan, nggak juga membuat kita nikah, apalagi dikasih Allah kemudahan supaya bisa kita halal. Makanya anak-anak muda, halalkan atau tinggalkan. Ini kadang belum apa-apa udah. Ini yang perempuan mana? Udah. Dengar baik-baik. Ini untuk kalian, bukan untuk ayah-ayah mama ini. Biar ada perubahan. Jangan lagi ada kelihatan yang nama remaja masjid pakai seragam, malam buat maulid, malam buat mi'raj, malam buat muharram, siang pacaran. Itu bukan anak remaja masjid dah. Itu bukan anak remaja masjid. Tidak lagi ada kita temukan anak remaja masjid Nurul Hasanah yang pegangan tangan berduaan, bonceng-boncengan, jalan sana kemari, nongkrong di kafe berduaan. Ini bukan anak remaja masjid. Pura peka penglain nggak apa-apa lah, yang penting usaha pegang. Anak-anak perempuan, deh, berdiri juga cocoknya. Jangan kalian dengar-dengar kali laki-laki itu cakapnya apa. Oke, kita lanjut. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dalam surga bersama Siti Hawa, menghabiskan waktu dengan fasilitas-fasilitas surga. Iya bu. Ada larangan dalam surga dikasih Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati ini pohon khuldi. Dikasih batasan agar tidak terlalu bebas. Disitulah pertama kali iblis melakukan pekerjaannya, menggoda Nabi Adam dengan Siti Hawa. Digoda Nabi Adam, kata iblis, Adam, ya, come here, sini. Apa? Tahu kau Adam, kenapa dilarang Allah kau dekat sama pohon khuldi? Kenapa? Pohon khuldi ini kan pohon kekal.
Kenapa dilarang Allah kau di sini? Karena Allah tak mau kau kekal di surga, makanya dilarang. Diadu domba, mengadu domba, mengampaikan cakap apa disampaikan orang, cakap sampaikannya lagi, padahal dia nggak tahu apa kejadian, main sampaikan aja. Kita kan kadang kayak gitu kan Bu, yang kita dengar ubi sampai ke mana-mana udah jadi kolak. Oke, ku tengok Kak Leha tak mau lagi makan pecel di rumah Kak Siti. Entahlah, nanti aku tanya. Ini wani bagus, tanya sama Kak Siti. Cuman mulut wani lancip, juga pula nyampean sama orang. Oti, apa Kak? Kenapa kau nggak mau makan pecel lagi di rumah si Leha? Nggak tahan mulutku Kak, lidahku nggak tahan. Kenapa? Pedas sekali. Oh pedas ya? Iya. Udah bisa orang tuh, kakak tuh jumpa sama yang lain, rupanya Kak Jenap, anggota wirid. Ditanya sama Kak Jenap, Kak kenapa lah Kak Siti tak mau lagi ke tempat kalian makan pecel? Tahu ibu jawabannya tadi apa katanya? Karena pedas. Jawab waktu lain, nggak tahu aku, mungkin mulut yang jual tuh pedas sekali. Tahu lah kan cerewet kali, ku tengok gitu cerewet kan, banyak pelanggannya pulang dari situ. Oh ya Kak, iya. Tanya yang lain, kenapa Kak Kaleha nggak mau beli pecel tempat Siti lagi? Utangnya banyak. Kita kemana-mana, kita nggak tahu apa sumber masalah, tiba dikembangkan menjadi fitnah. Maka yang perlu klarifikasi, tabayun. Betul tidak kau buat gini? Betul tidak kau kayak gini? Kalau tidak katanya itu betul. Atau kau panggil dia, dudukkan. Fatabayyana kata Allah dalam Quran, ambil jalan tengah, jadilah penengah di antara dua yang bertikai. Ketika sudah selesai, rukun damailah kembali masyarakat itu. Kalau tak diselesaikan dengan tabayun, makin hancur. Ya Bu. Tapi ketika Nabi Adam digoda oleh iblis, Nabi Adam nggak mempan digoda. Kemudian karena iblis pantang putus asa, iblis menggoda Siti Hawa. Digoda, terikut. Karena Siti Hawa yang digoda, tak mungkin makan sendirian. Siti Hawa menggoda Nabi Adam. Gara-gara Siti Hawa menggoda Nabi Adam, Nabi Adam ngikut. Padahal iblis menggoda Nabi Adam nggak mempan. Siti Hawa menggoda mempan. Berarti lebih jago. Berarti lebih jago Siti Hawa ketimbang iblis. Kalau bahasa lainnya, Siti Hawa itu perempuan, berarti perempuan lebih daripada. Dulu apa ibu bilang apa? Dulu ada bilang itu. Begitu udah dimakan, dilanggar pantangan, Allah murka, keluar suara dari langit, diusir. Cuman gara-gara satu kesalahan, Nabi Adam mendapat 3 hukuman Pak. Nabi Adam tidak berdosa, tapi kesalahan, khilaf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat, sebelum ayat itu ada ayat yang kita sering baca pas wirid Yasin. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Artinya kami tidak membeda-bedakan Nabi dan Rasul kata Allah. Maka dapat kita simpulkan bahwa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 124.000 jumlah Nabi dan Rasul, tidak ada yang berdosa. Semua maksum, bebas dari dosa. Apa yang dilakukan Nabi Adam bukan dosa. Khilaf, apa beda dosa sama khilaf? Dosa adalah hal yang kita tahu itu kesalahan, kita buat dengan sengaja, maka lahirlah dosa. Tapi kalau khilaf tak disengaja terjadi, larangan itu kita bantah, maka jatuhlah kesalahan bukan dosa. Tiap dosa butuh ampunan, tiap salah minta maaf. Ketika Nabi Adam membuat kesalahan itu, 3 dikasih Allah hukuman. Pertama, hukuman dikasih Allah keluar dari surga. Pertama keluar dari surga Pak. Yang kedua, udah keluar dari surga tanpa ada pakaian. Dan yang ketiga, dipisahkan sama bininya. Cuman satu kesalahan Pak, melanggar aturan Allah di surga, jangan dekat-dekat dengan pohon khuldi. Gara-gara itu 3 hukuman dikasih. Pertama, diusir dari surga. Yang kedua, tidak dipakaikan pakaian. Yang ketiga,
dipisahkan sama bininya. Nabi Adam dicampakkan di tanah Saudi Arabia, Siti Hawa di tanah India. Jauh mereka berseberangan, berpisah begitu lama. Ada ulama mengatakan 40 tahun lamanya, ada yang mengatakan sampai 100 tahun lamanya berpisah. Nabi Adam nyari-nyari, Siti Hawa pun nyari-nyari, nggak ketemu Pak. Nabi Adam nyari-nyari di Google Map, nggak jumpa. Nabi Adam nanya-nanya orang, nggak ada orang. Nabi Adam tengok-tengok di mana-mana, luas plong dunia ini, berdua di dunia itu, tanpa berpakaian dan diusir dari surga. Cuman gara-gara satu kesalahan. Kita banyak kesalahan, pengen masuk surga, ditutupi Allah aib kita walaupun salah. Kalau bukan karena ditutup Allah aib kita ini, nggak akan lagi ada yang berani datang Pak. Kalau dibukakan Allah aib, tak ada datang gitu luar. Udah begitu pun kita masih bangkang sama Allah, engkar sama Allah. Begitu dahsyatnya umat Nabi Muhammad di hadapan Allah. Tidak diusir kita dari dunia, tak dicampakkan pakaian kita, tak dipisahkan sama anak bini kita. Nabi Adam dipisahkan puluhan sampai ratusan tahun. Nabi Adam beristighfar, minta maaf, minta ampunan sama Allah. Apa istighfar Nabi Adam? Kalau istighfar kita astagfirullah Pak. Ini istighfar Nabi Adam pun yang sering kita baca dalam doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun doa belum dimaafkan Pak. Bu, selama 40 tahun minta maaf belum dimaafkan, cuman gara-gara satu kesalahan. Kapan Allah memaafkan Nabi Adam? Ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, ya Rabb, bihaqqi Muhammad, dengan kebenaran Nabi Muhammad, maafkan kesalahan. Allah menjawab, ya Adam, kenapa kau bawa daging? Kenapa kau bawa jaminan? Dari mana kau tahu ku kabulkan maaf kau dan ku bawa nama Nabi Muhammad? Aku membawa nama Muhammad ya Allah, karena aku yakin Muhammad adalah orang yang paling kau cintai. Dari mana kau tahu? Buktinya pertama, ketika aku melamar istriku, kau suruh aku selawat sama dia sebagai maharnya. Yang kedua, ketika aku dalam surga ya Allah, aku naik pergi ke aras, aku nengok kursi aras Allah, bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah nama ada selain namamu, bergandengan pula dengan namamu ya Allah, mustahil dia orang yang tidak sembarangan, pasti orang yang hebat, pasti orang yang paling kau sayang. Maka dengan itu Allah memaafkan. Tak berapa lama Allah pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di sebuah gunung di daerah tanah Arab. Nama gunungnya Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah artinya kasih sayang. Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Kapan terjadi? Pada tanggal 10 Muharram. Ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi. Maka ulama mengatakan bahwa Muharram bulan pelepasan para nabi.